Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Wajo tahun anggaran 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Bupati Wajo, yang saya hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Dewan yang terhormat. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, hadir ya dari Kapolres Wajo atau yang mewakili Dandim yang saya hormati, Dandim 1406 atau yang mewakili, yang saya hormati Kejaksaan Negeri Sengkang atau yang mewakili, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo dan seluruh pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Wajo, yang saya hormati tokoh masyarakat, rekan-rekan pers dan LSM serta seluruh undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan karena atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir di ruangan ini dalam rangka keadaan sehat walafiat guna mengikuti rapat paripurna Dewan dengan salah satu agenda berupa penyampaian pemandang umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Wajo terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Wajo tahun anggaran 2022. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada saudara pimpinan rapat paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi Partai Demokrat untuk menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Wajo tahun anggaran 2022. Ucapan yang sama kepada rekan-rekan sefraksi yang mempercayakan kepada saya sebagai juru bicara untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Demokrat pada rapat paripurna Dewan yang terhormat ini. Saudara Bupati, pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, sesaat yang lalu kita telah mendengarkan secara saksama penjelasan Saudara Bupati terhadap usulan rancangan peraturan daerah perubahan APBD Kabupaten Wajo tahun anggaran 2022. Dengan berbagai pertimbangan mendasar sebagaimana diatur dalam pasal 161 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang memberi ruang kepada daerah untuk melakukan perubahan APBD. Salah satunya disebabkan oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran KUA dan berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, fraksi Partai Demokrat dapat menerima pengajuan perubahan APBD tahun anggaran 2022. Namun sebelumnya izinkan kami untuk menyampaikan pandangan umum terhadap Ramperda perubahan APBD tahun anggaran 2022 sebagai berikut. 1. Mencermati perubahan postur APBD tahun 2022 dari semula sebesar 1.459.171 juta lebih menjadi 1.515.714 juta lebih, atau mengalami peningkatan sebesar 56.542 juta lebih. Peningkatan dari sisi jumlah ini patut diapresiasi sebagai upaya kerja keras pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan fungsi APBD, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 2. Proyeksi pendapatan 1.459.922 juta lebih bertambah 6.760 juta lebih. Sumber pendapatan masih sangat tergantung dari dana transfer pusat 1.286.447 juta 1.286.447 juta lebih, atau 82,72% dari jumlah pendapatan. Sementara sumber dari PAD hanya berkontribusi 162.687 juta lebih, atau 11,14%. Ketimpangan kedua sumber pendapatan ini menunjukkan jika jika kemampuan keuangan daerah belum mampu untuk membiayai dirinya melaksanakan otonomi daerah, apalagi jika sumber PAD ini hanya didasarkan pada pajak daerah dan retribusi daerah sebagai indikator kemampuan daerah menggali sumber pendapatan. Kontribusinya hanya 4,19%, terdiri atas pajak sebesar 45.256.500.000 rupiah dan retribusi 15.938 juta lebih. Kondisi ini membuat daerah tidak memiliki fleksibilitas mengolah keuangan daerah karena sangat rentan dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat, sebagai misal pengetatan transfer dana ke daerah sebagai dampak dari COVID sejak tahun 2020, membuat pemerintah daerah harus merevisi berbagai program dan kegiatannya yang sudah direncanakan sebelumnya. Memasuki tahun keempat pemerintahan Saudara Bupati, fraksi Partai Demokrat tidak melihat adanya kemajuan signifikan terhadap kemampuan daerah menggali sumber pendapatan untuk meningkatkan PAD, khususnya pajak dan retribusi daerah. Mohon Saudara Bupati hal ini diperhatikan secara serius sehingga menjadi legasi yang baik bagi pemerintahan selanjutnya. Dari sisi belanja, diproyeksi sebesar 1.502.121 juta lebih bertambah 77.948 juta lebih. Peningkatan belanja ini diperuntukkan untuk belanja operasi 42.191 juta lebih, belanja modal 41.358 juta lebih, dan belanja transfer 777 juta lebih. Sementara belanja tak terduga mengalami pengurangan 6.379 juta lebih. Khusus untuk belanja operasi yang dialokasikan sekitar 66,48% dari jumlah belanja atau 900
miliar 644 juta lebih. Porsi terbesar diperuntukkan untuk belanja pegawai 632 miliar 90 juta lebih, dan belanja barang dan jasa 331 miliar 88 juta lebih, atau sekitar 96,45% dari jumlah operasi. Selebihnya 3,55% atau 35 miliar 465 juta lebih diperuntukkan untuk belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Besarnya alokasi belanja pegawai dan barang dan jasa 963 miliar 178 juta lebih menyisakan tanda tanya besar sejauh mana efisiensi yang dihasilkan dari restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah dari 27 dinas dan badan dan menjadi 18 dinas daerah dan 3 badan daerah. Bukankah perampingan struktur kelembagaan dimaksud untuk menekan belanja pegawai? Demikian halnya dengan belanja barang dan jasa yang diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Nyatanya, restrukturisasi kelembagaan masih juga menunjukkan alokasi belanja terbesar untuk belanja pegawai dan barang dan jasa. Peningkatan jumlah ini juga masih menyisakan masalah setiap tahunnya terkait dengan TPP, baik dari segi nilainya, durasi waktu penerimaan, hingga keterlambatan pembayaran dengan berbagai alasan pembenar dari pengelola TPP. Penambahan belanja modal 41 miliar 358 juta lebih tidak berpengaruh berarti terhadap kenaikan persentase belanja modal, yaitu sekitar 19,80% atau 297 miliar 407 juta lebih. Alokasi ini diantaranya diperuntukkan belanja modal, jalan, jaringan, dan irigasi senilai 159 miliar 473 juta lebih. Fraksi Partai Demokrat berharap besaran alokasi anggaran ini dapat digunakan secara optimal dan tepat sasaran, sehingga program 1000 km Jalan Mantap sebagai program unggulan yang dijanjikan kepada masyarakat dapat ditunaikan secara tuntas. Semoga insya Allah. 3. Sisa lebih perhitungan anggaran anggaran sebelumnya Silpa menunjukkan nilai yang cukup tinggi, 55 miliar 792 juta lebih. Jika Silpa ini berasal dari hasil penghematan, misalnya pengadaan barang dan jasa oleh WLP yang dilakukan secara sehat dan fair, sehingga penawaran harga dari pihak ketiga dengan menghasilkan nilai yang kompetitif dan sewajarnya, fraksi Partai Demokrat dapat menerima Silpa ini sebagai bentuk apresiasi terhadap WLP yang telah menjalankan komitmen pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel. Namun jika Silpa ini diperoleh dari hasil dari tidak terlaksananya sesuatu pekerjaan atau kegiatan untuk kepentingan publik, tentunya hal ini menjadi presiden buruk dalam pengelolaan APBD yang dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komponen lainnya dalam pengeluaran pembiayaan yang perlu dicermati terkait dengan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo yang semula dianggarkan 29 miliar 998 juta lebih dikoreksi menjadi 21 miliar 405 juta lebih hingga menyisakan 8 miliar 593 juta lebih. Koreksi nilai ini menurut hemat kami bukankah kebijakan yang prudent dalam mengelola utang, di mana masa tenggang pelunasannya dibatasi dari tahun 2022-2024. Mengurangi pembiayaan cicilan pokok utang 21 miliar 405 juta lebih pada tahun 2022.
akan memberi tekanan terhadap APBD tahun 2023 dan 2024. Kemampuan fiskal pada tahun 2003 dan 2024 semakin terbebani dengan rencana pelaksanaan pilkada, di mana anggaran yang dibutuhkan sekitar 60 miliar yang harus dianggarkan pada dana cadangan APBD tahun 2023 dan 2024. Fraksi Partai Demokrat berpendapat jika koreksi ini nilai itu hanya dialihkan untuk kegiatan yang tidak mendesak dan strategis sehingga tidak menjadi ancaman bagi eksistensi daerah. Sebaiknya koreksi terhadap pembiayaan cicilan pokok utang itu dikoreksi kembali. Saudara pimpinan rapat paripurna yang terhormat, demikian pandangan umum fraksi Partai Demokrat yang dapat sampaikan dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Demokrat dapat menerima pengajuan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat ungkapan yang tidak berkenan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengkang 30 Agustus 2022. Pembawa pembandangan umum fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Wajo, Haji Irfan Saputra. Ketua fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Wajo, Ketua Ade Mayang.